Iya, oke. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Ya, ada Aisyah, ada Caroline, ada Diana, Esther, sama Zulfa nih. Baru berlima. Oke, sambil Pagi, nunggu yang Kak. lain dulu. Yuk, sama-sama. Kalau nggak salah itu saya pertemuan kelima ya. Udah nyampe pertemuan kelima tentang fisika modern. Sorry. Ya, uh, ya mudah-mudahan ini sinyalnya bagus ya. Kadang-kadang suka suka nggak stabil sinyalnya. Sebentar, saya lihat dulu ini. Ya, jadi kemarin yang pertama itu saya ngajarin tentang radiasi gitu ya. Terus yang kedua tentang dualisme. Dualisme itu kalau nggak salah ada 2 pertemuan. Nah, terus sekarang ada fisika atom juga 2 pertemuan gitu ya. Nah, sebenarnya ini adalah bab terakhir dalam fisika atom gitu ya. Jadi materi ini materi yang terakhir kalian pelajari tentang atom. Nah, itu kira-kira. Uh, Tadi kalian sudah ikutin pretestnya ya? Gimana kira-kira untuk yang soal ini ada kesulitan nggak? Gimana? Kalau menurut Aisyah gimana? Ada kesulitan nggak? Kalau untuk yang soal uh, pretestnya? Ini sih Kak, angkanya kan gede gitu ya. Jadi Iya, kayak iya. agak ribet gitu ngitungnya. Iya, betul. Iya, betul, betul. Ya, kebanyakan ke masalah angka ya. Memang ini koma-komanya luar biasa nih. Ada koma-komanya 4 angka di belakang koma, 5 angka di belakang koma, terus pangkatnya dan sebagainya gitu ya. Ya itu kadang-kadang yang membuat kita, waduh, ngitungnya stres nih gitu ya. Gimana sih triknya supaya lebih sederhana ngitungnya dan sebagainya itu ya. Ya, memang pada dasarnya kalau yang fisika atom ini kita nggak bisa apa ya istilahnya membuat angkanya bulat-bulat aja. Oh ini saya bulatkan sekian-sekian gitu ya. Karena ini disesuaikan dengan kondisi aslinya. Jadi kalau kondisi aslinya ya kira-kira pangkat sekian ya kita coba dengan pangkat sekian juga gitu ya. Koma-komanya dan sebagainya. Nah, tapi pada prinsipnya gini, untuk soal ini sebenarnya nanti apa ya yang mau dilihat itu adalah ketelitian kita gitu ya. Bagaimana cara kita mengerjakan soal ini supaya lebih teliti dan sebagainya. Oke, nah sebelum saya ngebahas sebenarnya kalau soalnya rumusnya nggak terlalu banyak ya untuk yang fisika atom ini. Terus variasi soalnya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Variasi soalnya nggak terlalu banyak, mirip-mirip gitu ya. Paling yang ditanya berapa energi ikat, berapa defek masanya gitu ya, nggak terlalu bervariasi. Yang paling banyak variasinya itu yaitu di mekanika gitu ya. Mekanika itu paling banyak variasinya. Tapi kalau di fisika modern biasanya kita dengan meniru aja, dengan cara meniru, oh kira-kira caranya seperti ini, kita bisa ngerjain soalnya gitu ya. Ya, oke. Sebenarnya di kimia mungkin sudah juga dipelajari gitu ya, yang hubungannya dengan fisika atom ini mirip dengan di kimia sebenarnya. Cuma mungkin saya lebih mengarahkan ke teknik-teknik pemahamannya gitu ya. Ya, oke, kita coba ya. Kalau ada kesulitan, silakan ini aja ya, kita saling sharing lah gitu ya. Kira-kira kalian sulitnya di mana? Tadi rata-rata kita masalah perhitungan gitu ya. Nah, gimana caranya supaya perhitungan itu menjadi lebih mudah? Oke. Mungkin biasanya saya awali dulu dengan teori singkat ya. Teori singkatnya apa sih yang perlu kita pahami gitu ya. Nah, jadi eh, biasanya di sini ya kita belajar yang fisika atom ini gitu ya. Yang pertama itu yang kita pelajari itu ada yang disebut dengan defek massa gitu ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini ada yang dinamakan dengan defek massa. Defek massa itu apa sih gitu ya? Nanti yang kita pelajari. Terus ada yang namanya energi ikat gitu ya. Energi ikat. Nah,
Terus yang ketiga kita belajar tentang ada yang disebut dengan peluruhan, itu ya. Ada yang disebut dengan peluruhan. Dan yang keempat biasanya adalah tentang reaksi inti, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang fisika atom ini. Kita belajar defek massa, energi ikat inti, gitu ya. Energi ikat inti, peluruhan inti, sama reaksi inti. Nah, oke ya. Kita lihat soal-soalnya paling berhubungan dengan ini saja, gitu ya. Ya, oke. Sudah berapa orang nih yang hadir? 8 orang ya. Ya, oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol dulu, gitu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira yang disebut defek massa itu yang kayak gimana sih? Defek massa. Coba, kalau Anissa kira-kira gimana? Kalau yang disebut dengan defek massa itu yang kayak gimana, Anissa? Menurut Anissa itu ya, kira-kira pernah dengar nggak yang namanya defek massa? Yang aku tahu sih, Iya. itu Kak, yang masanya beda gitu, masa aslinya sama dari teorinya beda gitu. Jadi ada defek masanya. Nah, kata kuncinya betul, ada beda gitu ya. Ada beda. Defek massa itu bisa kita sebut adalah perbedaan massa lah gitu ya. Massa apa? Massa sebelum dan sesudah gitu ya. Bisa dibayangkan sebelum dan sesudah. Ya, pengertiannya seperti itu gitu ya, betul. Jadi kita bayangkan gini gitu ya. Kalau biasanya kan kita berpikirnya misalnya saya ambil contoh gitu ya. Kalau di matematika dulu diajarkan kita kalau 1 tambah 1, nah itu menjadi 2 gitu ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya kan kalau di matematika 1 tambah 1 menjadi 2 gitu ya. Ini benar gitu ya. Nah, cuman sekarang saya sedikit berbeda gitu ya. Saya bilang enggak, 1 tambah 1 itu bukan 2, tapi 1 ditambah 1 itu menjadi 1,8. Nah, misalnya seperti ini. Kira-kira menurut kalian yang benar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Coba menurut Caroline gimana? Kalau yang 1 tambah 1 jadi 2 atau 1 ditambah 1 menjadi 1,8. Kira-kira yang benarnya yang mana? Ya. Nah, di sini kita lihat ini ada sedikit apa ya istilahnya perbedaan logika gitu ya. Biasanya kan kita, Pak ini kan 1 tambah 1 selalu jadi 2 gitu. Kok bisa 1 tambah 1 jadi 1,8? Kemana 0,2-nya kemana gitu ya. Selisihnya kemana? Nah, selisih inilah yang disebut sebagai defek massa. Inilah yang disebut delta M. Itu ya. Sebelum dan sesudah itu berbeda. Nah, itu yang disebut sebagai delta M. Gitu ya. Nah, sekarang kita pikirin. Kalau selisihnya itu kemana sih hilangnya? Jadi apa gitu ya? Nah, ternyata di sini kita lihat massa itu, nah kalau dalam dunia atom gitu ya, ini kita lihat kita sekarang lagi membayangkan di dalam dunia atom gitu ya. Nah, dunia atom, ketika kita berada di dunia atom, maka kita lihat ternyata massa bisa berubah menjadi energi dan kebalikannya gitu ya. Energi bisa berubah jadi massa, massa berubah jadi energi. Maksudnya gimana? Nah, saya ambil contoh gini. Saya ambil contoh misalnya ini adalah proton ya. Nah, proton ditambah proton misalnya seperti ini gitu ya. Maka dia berubah menjadi menjadi apa? Menjadi 2 buah proton. Nah, seperti ini gitu ya. Proton ditambah proton menjadi 2 proton. Itu ya. Nah, kalau kita perhatikan kira-kira yang saya tuliskan ini benar atau salah sih gitu ya. Kita lihat apakah yang proton dengan proton ini bisa menjadi 2 proton yang saling bergabung gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kan proton itu bermuatan positif. Ini juga bermuatan positif. Nah, sekarang kita lihat positif sama positif kok bergabung gitu ya. Positif kok sama positif
Bergabung. Harusnya dia tidak bergabung gitu ya, karena positif sama positif itu akan tolak menolak. Nah, di sini kita lihat ternyata kita berkenalan dengan, nah betul, dia akan berpisah kalau nggak ada yang ngikat dia. Nah, kita lihat di sini kita kenalan dengan yang disebut dengan ada yang namanya energi untuk mengikat inti. Nah, yang merah inilah saya sebut sebagai energi ikat. Energi ikatnya, gitu ya. Jadi seolah-olah ini kayak diikat gitu supaya nggak kabur, gitu ya. Nah, dari mana dia dapetin energi ikatnya? Nah, ini yang penting kita pahami dari Einstein bahwa E itu sama dengan MC kuadrat. Nah, ini maknanya apa gitu ya? Ini maknanya adalah bahwa massa itu bisa berubah menjadi energi. Massa itu bisa berubah menjadi energi, gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau gitu massa berubah jadi energi. Massa berubah jadi energi. Berarti energi di sini massa di sini kita lihat dipakai untuk apa? Nah, massa di sini berubah menjadi energi ikatnya, gitu ya. Jadi masanya itu yang kalau kita perhatikan yang di sini, nah yang kemana nih 0,2-nya? Nah, delta M itu dirubah menjadi energi ikatnya, gitu ya, dipakai untuk berubah menjadi energi ikat. Nah, kira-kira seperti ini. Inilah yang disebut sebagai delta M itu berubah menjadi energi ikatnya. Nah, pemahamannya seperti itu sebenarnya, gitu ya. Jadi kita lihat di dunia atom ini agak berbeda dengan dunia sehari-hari kita. Kalau di dunia sehari-hari kita ya 1 tambah 1 sama dengan 2, gitu ya. Tapi kalau di dunia atom, nah ini sedikit berbeda. Karena di atom itu butuh energi untuk mengikat supaya atomnya tidak pada berkeluaran gitu ya, tidak pada berpisah. Nah, itulah yang disebut sebagai energi ikat. Nah, oke, sampai sini. Jadi kata kuncinya sebenarnya yang saya harapkan itu adalah di sini ada bahwa dalam reaksi inti gitu ya, dalam reaksi inti ini reaksi penggabungan gitu ya. Penggabungan bisa juga kebalikannya, reaksi pemecahan gitu ya. Nah, selalu ada perbedaan massa. Nah, perbedaan massa ini akan berubah menjadi energi. Nah, inilah sebenarnya kata kuncinya, gitu ya. Jadi defek massa, delta M inilah yang disebut sebagai defek massa. Nah, ini adalah energi ikatnya. Kira-kira gambarannya seperti itu ya. Oke. Gampang ya, bisa dipahami dulu. Ada yang masih bingung sampai sini? Oke. Nah, saya lanjutin sedikit gitu ya. Nah, sekarang kalau di sini kita perlu berkenalan dengan beberapa satuan yang baru, gitu ya. Di sini banyak satuan yang baru nih, kalian perhatikan di sini. Kita lihat delta M. Nah, kalau massa, itu ya, massa atom itu kan sangat kecil. Massa atom itu sangat kecil, itu ya. Maka kita nggak bisa menggunakan gram, kilogram, gitu ya, satuan ini. Maka kita gunakan satuan yang kedua, satuan yang baru, gitu ya. Ini besaran yang baru, saya namakan di sini adalah satuannya. Satuannya apa? Nah, pertama kita kenalan dengan yang namanya SMA. SMA itu disebutnya adalah satuan massa atom. Nah, itu ya, satuan massa atom. Nah, kira-kira ini adalah ukuran satu proton, gitu ya. Bisa dibayangkan ini ukuran satu proton itu satu SMA, gitu ya. Jadi karena ukurannya kecil, maka kita sekarang gunakan satuan-satuan yang berbeda, satu SMA, gitu ya. Nah, sebenarnya ini nama lain aja, satu SMA. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira satu SMA itu berapa kilogram? Ada yang tahu nggak kira-kira satu SMA? Kan kalau misalnya kita kenal 1 kuintal 100 kilo, 1 ton 1000 kilo, gitu ya. 1 gram 1/1000 kilo. Nah, sekarang kalau satu SMA itu berapa kilogram? Gimana? Aska tahu nggak kira-kira? Satu SMA berapa kilogram? Atau ada yang tahu nggak kira-kira? Satu SMA itu berapa kilogram sih? 10. Berapa? Ya, ada yang tahu? Karena ini nanti dipakai dalam perhitungan di soal, kalau nggak salah soal ke-9 itu ada soal yang berhubungan dengan SMA ini. Ada yang tahu satu SMA berapa kilogram? Diana, Esther, Fernando, tahu nggak kira-kira? 1,66 kali 10 pangkat min 27. Iya, betul ya. Jadi ini
bilangan yang sangat kecil sekali gitu ya. Ininya adalah sekitar massa 1 proton gitu ya. Ini adalah 10 pangkat min 27 kg. 10 pangkat min 27. Ininya berapa? 1,66 gitu ya. Nah, misalnya di soal itu ada hidrogen, ada apa? Sorry, proton masanya sekian SMA gitu ya. Berarti kalau dijadikan kilogram itu seperti ini, 1,66 kali 10 pangkat min 27. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau 1 SMA, nah sekian kilogram ini saya jadikan energi. Nah, 1 SMA itu kira-kira kalau dijadikan energi berapa gitu ya. Oke. Oh ya, ini ada, kalau ini adalah ukuran berat, kita kenalan lagi dengan satuan energi ya. Nah, energi yang digunakan di sini kita bukan joule, tapi kita gunakan satuannya yang biasa digunakan itu adalah elektron volt. Nah, satuannya adalah elektron volt. Ini juga jangan sampai lupa itu ya. 1 elektron volt itu berapa joule sih? Nah, ya siapa yang masih ingat? Saya selalu mengulang ya, tujuannya biar kalian lama-lama refleks gitu ya, karena sering jadi kalian lama-lama teringat. Ada yang tahu berapa 1 elektron volt? Ya, ini kemarin sering ditanyakan nih. Kira-kira masih ingat nggak? Haryo, Karenina, Nur, Septiani, Zulfa, tahu? Ya, ya. Kalau bisa jangan sampai lupa itu ya. Ini karena ini akan digunakan. Nanti kita lihat akan sering digunakan. 1 elektron volt itu sama itu ya. Kalau ini adalah massa proton, kalau ini adalah muatan elektron gitu ya. Sekitar 1,6 kali 10 pangkat min 19. Itu kira-kira pengertiannya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat bisa hubungkan. Kalau gitu 1 SMA itu berapa elektron volt? Nah, katanya dari massa bisa berubah jadi energi. Massa bisa berubah energi. Berarti kalau 1 SMA ini saya jadikan energi semuanya, kira-kira sama dengan berapa elektron volt? Nah, coba ada yang tahu 1 SMA berapa elektron volt? Ya, ini juga sering keluar nih, 3 besaran ini yang sering keluar. Siapa yang bisa dapat jawabannya ini? 1 SMA berapa elektron volt? Ya, oke. Nah, 1 SMA itu adalah 931 gitu ya. Sebenarnya ada komanya sih, cuman saya biasanya bulatin 931 aja. 931,5, tapi di sininya adalah mega. Mega itu artinya sejuta, gitu ya. Jadi ini kalau dituliskan 1 SMA itu adalah 931 juta elektron volt. Juta itu artinya 10 pangkat 6, gitu ya. 931 mega elektron volt. Nah, pertanyaannya kok dapat ini dari mana gitu ya. Oke, nanti kita jelasin. Sebenarnya dari Einstein, E sama dengan mc kuadrat gitu ya. E sama dengan mc kuadrat, kita bisa dapetin angka ini. Nah, inilah sebenarnya satuan yang sering kita gunakan nih. Satuan SMA, elektron volt. Nah, ini adalah satuan massa, ini adalah satuan energi. Nah, ternyata massa bisa berubah jadi energi. 1 SMA itu 931 mega elektron volt. Gitu ya. Nanti ada satuan yang lain, misalnya becquerel, curie, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini juga satuan yang nggak boleh kalian lupakan, gitu ya. Oke, cuman kira-kira seperti ini. Kalau kita udah tahu ini, maka sekarang kita bisa membayangkan soal ke-1, kedua, ketiga itu sebenarnya bermunculan dari hubungan antara defek massa sama energi aja, gitu ya. Hubungan ini aja yang kita pelajari. Yuk, kita coba ke soal ya. Coba kita lihat di sini tentang fisika atom nih. Jadi kalau kalian perhatikan di sini massa inti atom sekian, itu ya. Saya bikin langsung 2 aja deh. Biar. Nah, kira-kira seperti ini ya. Saya masukkan ke bentar. Nah, oke. Kita perhatikan ke soal ini ya. Jadi
tadi kalau kalian lupa ingat aja defek massa itu adalah selisih gitu ya. Kalau kita bayangkan 1 tambah 1 itu bukan 2. Nah, tapi 1 tambah 1 itu adalah lebih kecil, 1,8. Kenapa lebih kecil? Karena ada sebagian energi yang dipakai untuk ngiket gitu ya. Nah, delta M-nya itulah yang disebut sebagai defek massa. Oke, nah sebenarnya kalau secara konsepnya ini sederhana gitu ya. Defek massa itu cuma selisihnya aja. Berarti delta M itu adalah selisih dari kalau dituliskan di sini adalah 20 CA 40 ini artinya gitu ya. Si CA ini terdiri dari 20 proton, terdiri dari 20 proton ditambah, nah neutronnya ada berapa? Kita lihat 40 ini menyatakan jumlah gabungan dari proton dan neutron, gitu ya. Jadi kalau protonnya 20, maka neutronnya juga adalah 20 juga ya. 20 tambah 20 kan jadi 40. Maka di sini jadi 20 neutron. Nah, kira-kira seperti ini. 20 proton ditambah 20 neutron. Nah, seperti tadi kita lihat 20 tambah 20 hasilnya pasti lebih kecil gitu ya. Nah, ini jadi akan kita lihat di sini. Berarti kalau yang di sini kita lihat 20 CA40 ini katanya adalah 40,078. 40,078. Nah, ini memang masalahnya adalah Pak ngitungnya ini karena koma-komanya gitu ya. Kalau di sini adalah 20 proton. Oh, berarti di sini adalah 20 dikalikan dengan nah, proton itu adalah 1,078. Nah, biasanya kalau kita udah ngelihat angka gini males ngitung gitu ya. Oke, ditambah dengan nah, ini yang ini. Nah, ini adalah 20 dikalikan 1,0087. Nah, kira-kira seperti itu, gitu ya. Nah, selisih itu apa? Selisih itu yang besar dibagi yang kecil, atau selisih yang besar dikurangi yang kecil, gitu ya. Nah, delta M-nya berapa, gitu ya. Nah, sebenarnya seperti ini aja sih, konsepnya sederhananya seperti ini. Jadi kita menghitung dulu 40,078, yang ini awal bergabung jadi 40,078, tapi kalau yang ini adalah 20 kali 1078, 20 kali 1,087, gitu ya. Ya, oke. Kalau kita hitung, maka akan kita dapatkan yang ini itu sama dengan berapa, gitu ya. Saya langsung aja dulu di sini supaya gampang hitungnya. Nah, ini kita lihat 20 kali 1,078, gitu ya. Ya, ini tergantung pada kemampuan kita menghitung ya. Berapa? Ada yang tahu ini berapa? 20 kali 1,0078. Nah, kalau saya biasanya menghitungnya seperti ini mungkin tekniknya beda-beda ya, tiap orang berbeda-beda teknik gitu ya. 1,0078. Nah, saya tuliskan seperti ini. 20 kali 1 itu pasti 20 depannya, koma gitu ya. Di sini 0078. 78 dikalikan 2 itu kan adalah 156 gitu ya. 156 kalau dikalikan 0 berarti jadi 156 karena ini dikalikan 20 menjadi 1560. 20,1560. Gitu ya. Oke, terus yang ini juga 20 kali 1,0087. Mau ini juga nggak apa-apa, 20, nah 87 dikalikan 2 itu kan adalah 1, 80, 1600, 87 itu adalah 16 tambah 14, 174 gitu ya. 174 berarti ini adalah 1740. Nah, kita jumlahin aja di sini gitu ya. 0, 0, 1, 1 tambah 5 tambah 7, ini adalah 3, ini adalah 2, ini adalah 40,23 itu ya. 40,23, maka akan kita dapatkan 40,78. Nah, di sini udah nggak hitungannya.
1560. Oh ya, di sini bukan 4023 ya, tapi 4033. Nah, di sini kita kadang-kadang juga suka salah hitung di situ itu ya. 40,33. Hati-hati ya ketika kalian UTBK nanti biasanya soal kesalahan-kesalahan ini akan sering muncul gitu ya. Nah, sedangkan ininya adalah sebesar 40,0780. Nah, kita lihat nolnya pasti habis gitu ya. Nolnya habis. Ini tinggal kita dapatkan sekitar 0,252. Itu ya, 252. Nah, itu kira-kira yang kita dapatkan dari teknik menghitung ini gitu ya. Ininya adalah SMA. Delta E-nya adalah SMA ini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ngelihat soal ini bisa disebut ini juga soal bonus gitu ya. Soal bonus itu sebenarnya soal yang gampang dibayangkan, gampang dipikirkan gitu ya. Tapi jika bisa jadi soal bumerang gitu ya. Bumerang itu artinya ketika kita salah ngitung, jadi salah ngitung hasilnya gitu ya. Padahal soalnya sederhana. Kita tinggal menghitung jumlahnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat 0,252 ini dipakai untuk membuat supaya si proton sama neutron ini bersatu sehingga bergabung menjadi Ca. Kira-kira pemahamannya ke sana gitu ya. Nah, ini ya saya harapkan kalian jangan bingung dengan apa? Jangan bingung dengan fisikanya gitu ya. Tapi usahakan kalian berlatih teknik menghitungnya supaya tidak salah gitu ya. Supaya tidak terjadi kesalahan. Oke. Gimana? Bisa ya? Kebayang ya? Sederhana. Pokoknya prinsipnya tadi aja. 1 tambah 1 itu nggak jadi 2 gitu ya, tapi jadi lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena dipakai untuk mengikat. Nah gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Untuk mengikat supaya dia tidak pada kabur gitu ya, supaya bergabung lah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat ini reaksi apa? Kalau pembentukan itu berarti 20 proton ditambah 20 neutron bergabung menjadi Ca gitu ya. Kalau ini penguraian. Nah, ini penguraiannya gitu ya. Nah, oke, sekarang yang kedua kita lihat soal kedua itu mirip gitu ya. Soal kedua itu mirip dengan yang soal pertama. Cuman yang dibedakan di sini adalah sekarang energi ikatnya berapa. Jadi sebenarnya cuman menanyakan apa kalau kita sudah tahu ininya berapa energi ikatnya gitu ya. Nah, prinsipnya sama kayak tadi gitu ya. Kita hitung delta M-nya berapa. Nanti kita rubah aja delta M-nya menjadi energi ikat, menjadi energi gitu ya. Delta M menjadi energi. Oke, kita lihat di sini 4 berilium 9. Nah, gitu ya. Nah, ini jangan sampai lupa ini terdiri dari apa? 4 proton ditambah dengan 5 neutron. Kira-kira seperti itu, gitu ya. 4 proton hampir sama dengan ini tadi, gitu ya. Kalau di sini ini beratnya itu adalah 9,0121, sedangkan ini menjadi 4 kali. Nah, proton itu adalah 1,0078 ditambah dengan 5 kali 1,0087. Nah, oke, kita lihat seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya yang namanya teknik menghitung itu harus kalian lakukan sendiri gitu ya. Kalau saya yang ngitungin nanti kalian tidak ketahuan kira-kira kesalahan kalian di mana gitu ya, ke perhitungan dan sebagainya. Nah, jadi di sini usahakan ketika kalian belajar menghitung bagaimana 4 kali ini ditambah 5 kali ini hasilnya jadi berapa. Nanti kalian kurangi dengan 9021 gitu ya. Nah, oke. Kalau saya di sini sudah menghitungnya, ini delta M-nya gitu ya. Nanti kalian bisa coba gitu ya. Bisa coba. Ini adalah sekitar 0,0626. Nah, itu ya. 0,0626. Coba kalian hitung sendiri buat sekalian melatih kalian ngitung gitu ya. Nah, energi tersebut dipakai untuk mengikat supaya si proton sama si 5 neutron itu bergabung menjadi berilium
Nah, gimana caranya? Ya tadi kita lihat konversi aja, kita merubah bagaimana delta M menjadi SMA, gitu ya. Kita lihat, maka akan kita dapatkan energi itu sama dengan ya 1 SMA sama dengan 931, gitu kan? Berarti kalau ditanya energinya berapa? Nah, energinya itu sama dengan delta M ini kita kalikan dengan 931 gitu ya. Mau pasnya 931,5 atau berapa gitu ya. Nah, cuman di sini ada mega elektron volt, juta elektron volt. Gitu ya. Delta M 9,31. Nah, kalau kalian hitung di sini 0,00626 ini ya 0,026 ini mendekati 58 gitu ya. Sebenarnya saya tuliskan mendapatkan di sini 58 gitu ya. Maka kita dapatkan angka yang mendekatinya itu adalah 57,82. Misalnya seperti itu ya. Oke. 0,0626 dikalikan dengan 931. Itu ya. Nah, kalau kita bulatkan ini jadi 1000 gitu ya. Kalau ini bulatkan jadi 1000 misalnya. Saya pengen ngitungnya supaya lebih mudah, saya jadiin 1000. 1000 berarti ini adalah 62,6. Nah, karena 931 pasti lebih kecil dari 62 gitu ya. Pasti lebih kecil dari 62. Kita anggap ini 1000 dulu gitu ya. Kalau ini dianggap 1000 kan jadi 62,6. Nah, cuman karena ini lebih kecil dari 1000, yang pasti ini salah nih 2. Nah, seperti itu gitu ya. Terus ya 6 kali 900, 6 kali 900, 6 kali 9 itu di atas berapa? 54 ya. Berarti kalau ini 51 pasti salah gitu ya. Nah, itu tekniknya. Ini hanya sebagai teknik aja gitu ya. 6 kali 9 itu kan 54. Nah, 6 kali 9, 54. Berarti yang 51 ini nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin 51, pasti lebih gede dari 51. Berarti ini juga pasti salah. Nah, maka pilihannya ini gitu ya. Nah, itu adalah sebagian salah satu trik dari cara menghitung kita. Cara menghitung, tiap orang beda-beda caranya gitu ya. Ada yang senang mengkalikan nih sampai dapat hasilnya berapa gitu ya. Ada juga yang memperkirakan. Kalau memperkirakan itu kita cobalah ini dianggap 1000 gitu ya. Kalau dianggap 1000 dia 62. Nah, karena dia lebih kecil dari 1000 pasti nggak mungkin 62 ke atas gitu ya. Berarti ini salah gitu ya. Nah, kalau kita kalikan depannya aja 6 kali 9 itu 54. Sedangkan di sini pilihannya 51. Nah, berarti yang ini pasti salah juga, gitu ya. Nah, itulah sebagian teknik menghitung. Biasanya ini pembuat soal itu tahu gitu ya, kira-kira siswa mana yang senang menghitung, menghabiskan waktu dengan menghitung, atau siswa mana yang bisa memperkirakan hasilnya. Nah, diharapkan di sini kalian sudah bisa memanfaatkan kemampuan skill matematika untuk memperkirakan, bukan untuk menghitung, tapi untuk memperkirakan. Gitu ya. Nah, kira-kira dari sini dua ini dulu yang kita lihat ya. Ya, oke, saya pengen dapat ini dulu. Kira-kira ada kesulitan nggak sampai soal di sini? Kira-kira sampai di sini ada kesulitan nggak? Di mana, Pinkan? Ada kesulitan sampai soal ini? Aku tadi baru masuk. Oh, baru masuk ya. Oke. Ya, di sini biasanya kita ambil suatu kesimpulan yang benar-benar serak di hati gitu ya. Saya selalu seperti itu, berusaha setiap pertemuan itu saya mengambil sesuatu kesimpulan yang benar-benar serak di hati gitu ya. Kalau masih bingung, berarti kita harus lebih membuatnya jadi serak gitu ya. Nah, jadi prinsipnya adalah tadi sebenarnya ini sederhananya seperti ini. Biasanya kalau kita secara kehidupan sehari-hari gitu ya, 1 tambah 1 itu adalah jadi 2 gitu ya. Nah, tapi kalau di dunia atom, nah ini sedikit berbeda gitu ya. Kita pindah ke dunia lain, namanya dunia atom gitu ya. Di dunia atom itu 1 tambah 1 itu nggak jadi 2, tapi menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, kenapa? Nah, karena ada massa, ada selisih massanya digunakan untuk mengikat supaya dia tidak bubar gitu ya, supaya tidak kabur. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat 1 SMA itu satuannya itu 1,66 kg, 1 elektron volt itu adalah 1,6. Nah, sekarang kalau misalnya delta M jadi energi cut, sebenarnya kita tinggal konversi aja.
SMA jadi 931 mega elektron volt. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah trik menghitung aja gitu ya. Kalau kalian pakai cara lain boleh, cuman saya harapkan kalian berhati-hati karena ini komanya lumayan kadang-kadang kalau kita udah dalam kondisi capek, udah dalam kondisi stres, tertekan, itu malah kita kehilangan ketelitian gitu ya. Nah, salah satunya gimana triknya supaya kita tidak jangan sampai soal yang gampang malah jadi salah gitu ya, karena cuma salah menghitung doang. Nah, oke, kita lihat. Kalau nggak salah nomor 3 pun masih kemiripan ya, kita lihat. Nah, ini juga prinsipnya sama nih. Prinsipnya reaksi ini menghasilkan energi sebesar ya bentar. Nah, di sini kita lihat reaksi fusi. Oke. Ya. Kalau tadi ini sebenarnya ini juga masih sama ya, masih mirip dengan soal 1, 2 dan 3 sebenarnya, gitu ya. 1, 2 dan 3. Nah, reaksi kebaca ya. Kalau kebaca saya perbesar ya. Nah, reaksi fusi gitu ya. Reaksi fusi. Reaksi itu ada reaksi fusi dan fisi gitu ya. Fusi, saya biasanya membayangkan dari fusi. Fusi itu bergabung. Nah, ini reaksi penggabungan gitu ya. 1H2 ditambah 1H2, 1H3 ditambah 1H1. Nah, ini maksudnya apa sih 1H2 gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini. Kalau dalam hal ini kita harus kenalan dengan beberapa nama gitu ya. Nama dari atom atau penyusun atom itu apa saja gitu ya. Nama penyusun atom itu apa aja gitu ya. Oke, kalau di sini saya tuliskan di sini kita lihat. Nah, kita kenalan dengan ada yang namanya proton gitu ya. Kita lihat di sini, ini sebagai gambaran aja. Saya yakin kalian sudah pernah sering mendengar gitu ya. Ada yang namanya proton, ada yang namanya neutron, elektron gitu ya. Ini 3 yang sudah sering kalian terbiasa pelajari gitu ya. Nah, tapi kalian kenalan juga ada yang namanya dengan deuteron. Deuteron. Ada yang namanya dengan triton. Nah, ada yang disebut dengan partikel alfa. Itu ya. Apalagi banyak gitu ya. Ada positron. Nah, kita kenalan dengan positron. Ada yang berkenalan dengan gamma. Nah, ini kira-kira nama-nama yang sering muncul dalam fisika atom, gitu ya. Dalam fisika atom itu ada beberapa nama ini. Nah, kita perlu sedikit mengenal apa itu proton, gitu ya. Apa itu neutron, elektron, dan sebagainya. Nah, proton ini biasanya dilambangkan dengan huruf P, gitu ya. Nah, proton ini bisa dituliskan dengan huruf P. Lambangnya itu ada muatannya itu adalah 1, artinya dia terdiri dari 1 proton dan masanya juga adalah 1, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan proton itu kalau dibayangkan kira-kira warna bulat inilah, ini kita namakan proton, gitu ya. Kalau neutron bagaimana? Neutron itu dilambangkan dengan N, dia tidak punya massa, tidak punya muatan 0, tapi dia punya massa 1, gitu ya. Kalau saya gambarkan jadi seperti ini. Nah, ini merah, saya namakan neutron, gitu ya. Nah, kalau elektron bagaimana? Kalau elektron itu lambangnya adalah E, muatannya itu adalah -1, dan dia tidak punya massa, itu ya. Jadi kalau digambarkan, saya gambarkan seperti ini, hitam. Ya, ini bebas kalian membayangkan seperti apa, gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan deuteron. Deuteron apa? Deuteron itu nama lainnya deuterium, deuteron, gitu ya, dan sebagainya. Nah, deuteron juga sebenarnya adalah proton, gitu ya. Proton yang muatannya 1, tapi masanya 2. Nah, kenapa masanya 2? Ya, karena sebenarnya dia memiliki neutron.
memiliki neutron. Jadi kalau deuteron itu kalau digambarkan kira-kira ini adalah protonnya, ini adalah neutronnya. Nah, yang satu proton, yang satu neutron, gitu ya. Proton sama neutron ini bergabung, inilah yang disebut sebagai deuteron. Muatannya 1, masanya 2. Kalau triton gimana? Nah, triton itu sama dengan proton, ininya 1, tapi masanya 3. Berarti kalau digambarkan, protonnya 1, ini adalah protonnya, tapi neutronnya ada 2. Nah, ini sebagai gambaran kasarnya seperti ini, gitu ya. Ini isotopnya lah, isotop dari ini. Ada juga yang menuliskan P ini sebagai 1H1. Nah, hidrogen yang kehilangan elektron, gitu ya. Kalau di sini ditulisnya adalah hidrogen 1,2. Kalau di sini dituliskan adalah hidrogen 1,3. Atom hidrogen itu yang kalau hidrogen kehilangan elektron namanya proton, gitu ya. Nah, terus kita kenalan dengan partikel alfa. Nah, alfa itu apa? Nah, alfa itu adalah sebenarnya adalah inti atom helium. Inti atom helium. Maksudnya gimana? Helium. Nah, helium itu punya 2 proton dan 2 neutron. Jadi masanya adalah 4, gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai partikel alfa. Jadi kalau dibayangkan dia terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Nah, inilah kira-kira dibayangkannya seperti ini, gitu ya. 2 proton dan 2 neutron. Nah, oke, nama lain elektron itu ada lagi menyebutnya ini adalah partikel beta, itu ya. Ada juga yang menyebutnya adalah partikel beta, sinar beta atau apa? Elektron itu nama lainnya adalah beta. Partikel beta, itu ya, alfa, beta, gamma. Nah, betanya itu adalah elektron, alfanya itu adalah inti atom helium. Nah, ada juga yang disebut dengan positron. Kalau positron itu apa? Nah, positron ini adalah elektron juga, gitu ya. Elektron juga, artinya dia tidak punya massa. Tapi perbedaannya adalah dia punya muatan. Muatannya bukan negatif, tapi plus 1. Nah ini, positron ini adalah elektron yang muatannya adalah plus. Elektron yang muatannya plus, namanya kita namakan positron. Gitu ya. Jadi kalau elektron ini biasanya dilambangkan dengan nama lainnya, kalau misalnya kalian lihat ini ada beta negatif. Gitu ya. Beta negatif itu artinya elektron. Kalau positron itu disebutnya adalah beta positif. Nah, sinar elektron beta positif. Kalau gamma, nah kalau gamma itu adalah gelombang elektromagnetik ya. Dia tidak punya muatan dan tidak punya massa, tapi disebutnya foton, gitu ya. Biasanya kalau digambarkan kira-kira jadi seperti ini. Nah inilah partikel gamma, foton, gitu ya. Atau sinar gamma itu adalah foton. Inilah yang kalian nanti sering temui, gitu ya. Jadi nggak aneh kalau ngedengar neutron, triton, alfa, positron dan seterusnya. Nah, oke, yang ketiga ini prinsipnya sama ya dengan yang tadi. Ini menghasilkan energi sebesar berapa. Jadi ada delta M yang berubah menjadi energi. Prinsipnya seperti itu, gitu ya. Ada delta M yang berubah menjadi energi. Oke, kita perhatikan di sini 1H2, 1H2, 1H3 ditambah 1H1, gitu ya. Nah, ketika kalian melihat persamaan reaksi, nah usahakan kalian lihat dulu, perhatikan dulu reaksi ini benar atau salah, gitu ya. Caranya gimana memperhatikan reaksi ini benar atau salah? Ya, kalian perhatikan jumlah proton sama massanya harus sama. Kita lihat di sini. Di sini 1 tambah 1, 2. Di sini juga 1 tambah 1, 2. Nah, berarti secara muatan dia betul. Itu ya. Nah, kalau secara massa bagaimana? Kita lihat 2 tambah 2 itu 4, 3 tambah 1 adalah 4. Nah, berarti persamaan ini kita anggap betul. Gitu ya. Nah, oke. Sekarang prinsipnya gimana? Ya, sama. Kita lihat di sini ada delta M. Gitu ya. Ada delta M. Ada delta M. Nah, sekarang delta M itulah yang dijadikan dengan energi. Energinya apa? Massa kiri sama dengan selisih massa kiri dan kanan sebelum dan sesudah kita kalikan dengan 931, gitu ya. Ya oke, ini kembali ujung-ujungnya menghitung. Di sini hati-hati, di sini 1H2 2,0141, sedangkan di sini adalah ada dua atom. 1H2 itu namanya deuteron, gitu ya. Ada 2 deuteron bergabung menjadi triton ditambah hidrogen, menjadi proton, gitu ya. Jadi kita lihat di sini akan kita dapatkan ada selisih antara 2 kita kalikan dengan 2,0141
Itu ya. Nah, yang sebelah sini adalah dua kalinya. Ini berubah menjadi, nah ini adalah 3,016, 3,0160 ditambah dengan 1,0078. Itu ya. Kalau dihitung ini adalah 2 kali 2, 4,0141 kali 2 itu adalah 282 ya. 282. Ini berubah menjadi 300 menjadi 10078. Hasilnya adalah 4, nah 4, ya kita lihat, kita gabungin aja, 0 tambah 8 itu adalah 8, 6 tambah 7 itu adalah 13, tambah 1 di atas, 1 ini jadi 2, 0. Nah, di sini kita lihat 4,0238, di sini adalah 0,282, itu ya. Oke, 282 dengan 238. Nah, sehingga kita dapatkan nih selisihnya. Delta M-nya berapa? Ya tinggal kita kurangin aja gitu ya. 82 berarti 18 tambah 38, 44 ya. Jadi kalau kita hitung di sini adalah 0,0044. SMA ya, satuannya adalah SMA. Nah, tinggal kita konversi menjadi energi. Energi yang dihasilkannya adalah delta M dikalikan dengan 931. Itu ya. 931 mega elektron volt. Nah, ini karena ini angkanya berdekatan itu ya. Karena ini kita lihat ini 44, ini 931 gitu ya. Berarti yang kita lihat kemungkinannya gitu, kalau saya sih ngebayanginnya kalau dikalikan 1000 paling gede aja 4044 gitu ya. Nah, berarti yang dua ini pasti salah nih. Yang dua ini pasti salah gitu ya. Jadi ini sebagai analogi aja, kalau kalian males menghitung, yang 4 ini pasti salah. Karena dia pasti lebih kecil dari angka 44 gitu ya, 4, berapa gitu ya. Cuman karena ini angkanya berdempetan gitu ya, angka berdempetan ya mau nggak mau kalian hitung. Gitu ya. Nah, kalau saya hitung seperti ini jawabannya. Yang C gitu ya, ini yang benarnya. Ya. Kalian sebenarnya ketika ini jangan stres dengan angkanya, tapi kalian belajar melatih untuk teliti gitu ya. Kalau misalnya kalian ini awal-awalnya kalian perkirakan dulu, tapi kalau misalnya harus menghitung ya kalian hitung gitu ya. Oke. Nah, oke. Sampai di sini kita sudah belajar yang namanya tentang massa sama defek massa itu ya. Reaksinya sama defek massanya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau yang nanti yang nomor ini berapa nih? Nomor 4 ya. 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7. Nah, 4, 5, 6, 7 itu hubungannya sama waktu paruh itu ya. Oke. Yuk, sampai sini dulu. Kira-kira sebelum saya masuk ke peluruhan, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang tadi defek massa sama energi? Gimana? Udah jelas, Kak. Nidan Kavia, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Masih gampang ya? Masih bisa dipahami? Iya. Oke, sip. Nah, jadi ya kita berharap mudah-mudahan nanti UTBK ada soal seperti tadi lah gitu ya. Yang penting saya bisa teliti, saya bisa hitung, kita dapat hasilnya gitu ya. Oke, sebentar saya break dulu sebentar. Ya, nanti post test kedua juga pasti berhubungan dengan ini, masih sama gitu ya. Soalnya seperti itu aja sih sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalian melatih ini aja tentang cara kalian menghitungnya gimana gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat ada yang disebut dengan waktu paruh, konstanta peluruhan, sama aktivitas gitu ya. Nah, 3 hal ini yang saya lihat sering muncul dalam soal-soal ujian ya.
Oke, kita lihat dulu, kita kenalan sekarang dengan 3 hal ini yang disebut dengan waktu paruh. Oke, jadi ada yang dinamakan dengan waktu paruh. Saya namakan seperti ini, gitu ya. Ada yang namanya dengan waktu paruh. Waktu paruh. Kalau saya nyebutnya waktu tinggal separuh, gitu ya. Waktu tinggal separuh. Lambangnya apa? Lambangnya itu adalah T setengah. Ini bukan T dikalikan setengah ya. Tapi T setengah itu artinya waktu tinggal setengah, gitu ya. Waktu paruh. Terus nanti kita kenalan dengan yang namanya konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan itu dilambangkan dengan lambda. Lambda ya, hati-hati dengan gelombang nih, suka ketuker. Lambda sama konstanta peluruhan. Terus satu lagi yang disebut dengan aktivitas. Aktivitas ini dilambangkan dengan huruf A. Itu ya, aktivitas. Oh ya, ada satu lagi yang dinamakan dengan N. Ini disebutnya adalah jumlah partikel ya, atau jumlah atom. Jumlah partikel. Jumlah partikel. Kalau N0 berarti jumlah partikel awal, gitu ya. Nah, kira-kira yang berhubungan dengan ini adalah kira-kira seperti ini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, mungkin kalian pernah melihat rumus ini ya. Yang pertama itu adalah N itu sama dengan N0 dikalikan dengan setengah, gitu ya, waktu dibagi dengan T setengah. Nah, jadi kalian di sini sudah bisa melihat N itu adalah jumlahnya sekarang pada waktu T, gitu ya. N0 itu adalah jumlah mula-mula. Ini adalah setengah. Setengah itu artinya waktu paruh, gitu ya. Waktu tinggal separuh. Kalau waktu seperempat berarti ininya seperempat. Waktu tinggal seperempat berarti seperempat, gitu ya. Ini T itu adalah waktunya berapa lama. T setengah itu adalah waktu paruhnya. Berapa lama sih dia akan meluruh menjadi setengah, gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita melihat ada N, ada T setengah. Nah, dengan ini kalian bisa sebenarnya dengan soal seperti ini kalian lebih dimudahkan, gitu ya. Dengan model seperti ini kalian bisa dimudahkan untuk menghitung jumlahnya. Saya ambil contoh di sini soal tentang yang pertama ini. Nah, ini diketahui waktu paruhnya sekian, gitu ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Saya ambil contoh untuk soal ini, saya buat di bawah lah. Nah, seperti ini. Ya. Nah, mudah-mudahan kebaca ya. Oke, saya perbesar aja. Nah, di sini kan diketahui waktu paruh adalah 4 tahun, gitu ya. Waktu tinggal setengahnya setahun. Nah, sekarang kalau 1 kilogram menjadi 1 miligram. Ini hati-hati, di sini banyak yang kejebak nih. Adalah 1 kilogram menjadi 1 miligram. Gitu ya. 1 kilogram jadi 1 miligram. Nah, di sini kita lihat 1 kilogram itu berapa miligram sih? Itu ya. Nah, kita lihat ini 1 kilo miligram. Dari kilo ke gram itu adalah 1000, mili itu adalah 1/1000 lagi, gitu ya. Jadi kita lihat di sini yang perlu kita pahami adalah 1 miligram. 1 miligram itu sama dengan 1.000.000 atau 10⁻⁶ kilogram. 1/1.000.000-nya kilogram. 1 miligram. Kalau 1 gram itu adalah 1/1000-nya, kalau 1 miligram itu adalah 1/1.000.000-nya. Gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah sebenarnya kalau waktu paruhnya 1 tahun, mula-mula ini adalah 1 kilo, gitu ya. Mula-mula 1 kilo, kan dia berubah menjadi setengahnya. Berubah menjadi setengah kilo, misalnya. Ini jadi setengah, gitu ya. Berubah lagi menjadi 1/4. Terus 1/4 berubah lagi jadi 1/8, gitu ya. 1/8. Nah, terus berubah lagi kira-kira sampai 1/1.000.000-nya. 1/1.000.000. 10⁻⁶, 1/1.000.000-nya, gitu ya. 1/1.000.000-nya itu butuh waktu berapa lama?
Nah, di sini kita lihat waktu paruh itu adalah butuh waktunya selama berapa? Dari 1,5 itu adalah 4 tahun. Berarti kalau 4 tahun kemudian lagi, 4 tahun dia menjadi seperempatnya. Jadi totalnya 8 tahun gitu ya. Ini ke sini, ini 4 lagi, terus ke sini berapa gitu ya. Nah, terus ini loncat, loncat, loncat. Nah, sampai kalau dijumlahkan sampai 1/100.000 itu berapa? Nah, gitu ya. Nah, ini sebenarnya kita lihat ini masalah matematika itu pangkat 2 ya. Kita dengan terbiasa dengan bilangan 2. Nah, ini mungkin yang kita perlu ketahui adalah kita kan biasanya pakai 2 sebagai pangkatnya gitu ya, setengah. Kalau 2 pangkat 1 itu kan 2 gitu ya. Nah, ini misalkan kalian terbiasa gitu ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 3 itu adalah 8, 2 pangkat 4 itu adalah 16, 2 pangkat 5, 2 pangkat 5 itu adalah 32 gitu ya. Nah, saya sini aja, ini biasanya yang sering keluar itu sampai 2 pangkat 10 gitu ya. Kalau di komputer atau apa ini akan kepake terus nih, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, kita lihat 2 pangkat 6 itu berarti di sini adalah 64, 2 pangkat 7 itu adalah 128, 2 pangkat 8 itu adalah 256, 2 pangkat 9 itu adalah 512. Nah, 2 pangkat 10 itu adalah 2 pangkat 10 itu adalah sekitar 1024. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya di sini. Oh, berarti kalau 1/1000 itu sama dengan mendekati 2 pangkat 10 gitu ya. Nah, jadi kalau dituliskan, biasanya saya nuliskan gini. Kalau gitu 10 pangkat min 3 itu sama dengan berapa? 10 pangkat min 3 itu sama mendekati gitu ya, 2 pangkat 10. Karena 2 pangkat 10 itu kan 1024 gitu ya. Kalau 1/1000-nya. Kalau 1/100.000 gimana? Kalau 10 1/100.000 berapa? Oh, berarti ini adalah 10 pangkat min 6 itu mendekati, nah, atau ini kan sama dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan 10 pangkat min 3 gitu ya. Atau ini bisa dituliskan mendekati 2 pangkat 10, 10 min 3-nya kan 2 pangkat 10, 2 pangkat 10 dikalikan dengan 2 pangkat 10. Atau ini 10 pangkat min 6 itu mendekati 2 pangkat 20 gitu ya. Nah, kebayang sekarang 2 pangkat 20 berarti 1/100.000 itu kalau dijadiin pangkat itu adalah 2 pangkat 20 gitu ya. 1024 kali 1024 ya mendekati 1/100.000 gitu ya. 1000 kali 1000 kan sejuta gitu ya. Ini 10 pangkat min 20 gitu ya. Ini maksudnya 10 pangkat min 3 atau saya jangan bukan min ya. Kalau min 1/10-nya. Nah, ini kita lihat 10 pangkat 3 itu adalah 2 pangkat 10, 10 pangkat 6 itu adalah 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 itu ya. 10 pangkat 3, 10 pangkat 3. Nah, kalau 10 pangkat min 6 bagaimana? Kalau 10 pangkat min 6 itu mendekati setengah pangkat 20. Gitu ya, jadinya setengah. Tapi kata yang penting itu adalah waktunya ini udah 20. Nah, 20 ini yang penting gitu ya. Berarti setelah 20 kali berulang, dia akan mencapai 1/100.000-nya. Nah, sekarang kalau ditanya berapa waktunya, itu ya, berapa waktunya? Ya, kita lihat di sini, kita sudah bisa bayangkan, kalau ini kalian langsung tahu, oh waktu paruh kali 20 gitu ya. Atau kalau yang kalian perhatikan di sini dari rumus pun bisa gitu ya. Misalnya, N itu sama dengan N0 setengah T pangkat waktu paruh gitu ya. Nah, kita lihat di sini supaya jadi 10 pangkat min 6-nya, maka ini adalah kita dapatkan di sini T dibagi dengan T setengah itu harus sama dengan 20. Berarti waktunya itu adalah sama dengan 20 kali waktu paruhnya. T setengah gitu ya. 20 kali atau sama dengan 80 tahun. Nah, makanya ini 80 tahun. Itu ya. Nah, ini mungkin hanya sekedar ini aja. Kadang-kadang kita cuma menghitungnya cuma tahunya setengah, seperempat, 1/8 gitu ya. Nah, ada soal-soal itu bahkan sampai 1/100.000-nya berapa. Nah, 1/100.000 itu dari 2 pangkat 20. Nah, ini mungkin jadi tambahan ide bagi kalian gitu ya. Tentang pangkat ini biasanya digunakan untuk ke sana. Mendekati sekitar seperti ini.
Oke. Ya, oke, kita lihat sekarang eh, kita udah tahu nih yang namanya waktu paruh kita udah tahu nih. Waktu paruh N sama ini. Nah, mungkin kalian sering melihat rumus ini gitu ya. Oke. Mau dibikin jadiin rumus ini perlu diingat atau enggak juga bebas ya. Jadi kalian mau dibiasakan menggunakan rumus boleh, nggak pakai rumus pun sebenarnya bisa itu ya. Kita asal urutannya tahu setengah, seperempat, seperdelapan, terus 1/16, 1/32, 1/64, seperberapa, seperberapa itu ya. Mau pakai ini boleh, mau nggak juga nggak apa-apa itu ya. Nah, jadi di sini kita udah tahu nih jumlah partikel sama waktu paruh. Nah, sekarang kita kenalan dengan yang disebutnya konstanta peluruhan. Nah, kalau konstanta peluruhan itu yang mana? Di sini kan nggak ada nih lambang lambda gitu ya. Lambda nggak ada. Nah, adanya di mana konstanta peluruhan? Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau ini rumus yang bisa kita pahami gitu ya, yang lebih mudah dipahami, sebenarnya biasanya juga rumus ini dituliskan dengan bentuk yang lebih baru atau dengan rumus pangkat gitu ya. Nah, ada yang menuliskan sebagai N itu sama dengan N0. Nah, tapi kita kenalan dengan suatu bilangan namanya bilangan natural, E. Nah, E itu ya. E ini bilangan natural. Penggunaannya di logaritma natural dan sebagainya. Cuman saya nggak ke arah sini, nggak ke arah matematikanya dulu gitu ya. Nah, rumus ini itu sebenarnya bisa dituliskan juga sebagai N sama dengan N0 itu ya. N0 E pangkat min lambda dikalikan dengan T. Nah, ini sebenarnya sama gitu ya. Ini sama yang atas ini sama. Nah, cuman kalau di sini kita bermainnya dengan dengan matematika bilangan bilangan natural, gitu ya. Oke. Nah, disinilah lambda ini muncul, gitu ya. Lambda itu konstanta peluruhan. Nah, besarnya lambda peluruhan itu apa? Nah, di sini ternyata ada hubungan nih antara lambda sama waktu paruh. Apa hubungannya? Itu ya. Hubungannya ternyata dia berbanding terbalik. Lambda itu berbanding terbalik dengan waktu paruh. Nah, ingat aja gini, biasanya berbanding terbalik. Gitu ya. Lambda itu berbanding terbalik dengan waktu paruh. Nah, di atasnya berapa? Oke, kita bilangan di sini ininya adalah 0,693. Wah, banyak lagi nih yang harus kita ingat gitu ya. Kalau males mikir, ya kita anggap aja ini adalah 0,7 gitu ya. Ini dapat dari mana? Ini dari ln 2 gitu ya. Ln 2. Nanti kita lihat logaritma natural 2 itu sama dengan 0,693. Itu ya, dari sini sebenarnya 2-nya itu dari setengah. Cuman kalau lupa, ya kita coba usahakan bagaimana membayangkan ini gitu ya. Ini hati-hati ya, kadang-kadang kita ketukeran lagi nih sama yang kemarin. Lambda itu sama suhu gitu ya, panjang gelombang dengan suhu. Nah, itu hati-hati pergeseran Wien ya. Ini bukan pergeseran Wien, hati-hati. Jadi lambangnya mirip, ada lambda, ada T-nya gitu ya. Cuman kalau di sini lambdanya itu namanya adalah konstanta peluruhan dan T-nya itu waktu gitu ya. Ininya juga 0,693. Jadi jangan sampai kalian nanti ngumpulin banyak rumus, ternyata ini rumusnya lambda sama T gitu ya. Nah, ternyata salah ngitung rumus dan sebagainya gitu ya. Makanya saya gabungkan dulu di sini. Nah, lambda ini digunakan untuk mendapatkan nilai di sini. Nah, itulah konstanta peluruhan, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau konstanta peluruhan itu kita tinggal ngikutin ininya 0,693 dibagi T setengah. Nah, T setengahnya bebas, mau waktunya dalam detik, hari, jam, tahun dan sebagainya nggak masalah, gitu ya. Nanti satuannya lambda ini adalah per detik, per waktu. Saya ambil contoh yang soal ke berikutnya ya. Soal berikutnya ini kita lihat. Nah, ini saya ambil contoh konstanta peluruhan X yang waktu paruhnya 1 jam. Coba saya ambil. Nah, di sini ya kita lihat. Saya bikin di sini di bawahnya. Nah, supaya di bawah ini aja ya, supaya sama. Oke, kita lihat di sini.
Jadi kalau kalian ditanyakan di sini adalah konstanta peluruhan yang waktu paruhnya 1 jam. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, oh ternyata kalian bisa ingat misalnya gitu ya. Konstanta peluruhan itu adalah di sini itu adalah lambda. Ini adalah waktu paruh itu adalah T setengah. Ini adalah T setengah gitu ya. Nah, kalian langsung lihat, oh lambda itu sama dengan 0,693 atau 0,7 saya bagi dengan T setengah. Nah, cuman kita lihat dulu di sini. Satuannya di sini adalah per detik. Sedangkan di sini adalah jam. Waktu paruhnya 1 jam, gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini, oh berarti saya harus rubah jam ini dalam satuan detik. Berarti di sini adalah 0,693 saya bagi dengan detik. 1 detik itu berapa jam? 1 detik berapa jam? 1 jam berapa detik? Nah, ini adalah 3.600. Gitu ya. 3.600. 0,693 dibagi dengan per detik, karena ini satuannya detik gitu ya. Kalau satuannya per jam, ya berarti tinggal dibagi 1 aja per jam. Tapi kalau hitungannya per detik, maka kita jadiin dalam satuan detik. Nah, kalau menghitung ini, ya nggak usah ini, kita lihat pangkatnya aja gitu ya. Pangkatnya aja kita lihat di sini 0,693 dibagi 3.600 itu ya. Nah, ini bebas tekniknya. Biasanya saya bulatin aja lah di sini. Jadi 6,93 kali 10 pangkat min 1, misalnya seperti ini, gitu ya. Ini kan sama ya. Dibagi dengan 3,6 dikalikan dengan 10. Ininya 3.600 itu kan 3,6 kali 10 pangkat 3. Gitu ya. Jadi di sini sebenarnya yang penting pangkatnya. 10 min 1, 10 pangkat 3 dibagi 3 gitu ya. Jadi minnya bertambah. Di sini jadi kali 10 pangkat min 4. 693 dibagi 36 ya 1, mendekati 2 lah gitu ya. Tapi yang penting adalah kita dapetin pangkatnya aja. 1,925 kali 10 pangkat min 4. Maka jawabannya yang ini. Oke, ya. Jadi ini konstanta peluruhan itu sebenarnya menyatakan berapa kejadian per waktunya gitu ya. Oh, berarti ini adalah sekitar sekian kejadian per waktunya. Jadi bisa kita bayangkan ini frekuensinya atau apa ya kalau disebutnya hubungan antara waktu paruh dengan nanti aktivitas gitu ya. Oke, saya perbesar lagi di sini. Nah, jadi lambda ini sebenarnya cuma kita bayangkan berbanding terbalik gitu ya. Lambda dengan T. Tapi hati-hati jangan sampai ketukar sama tadi pergeseran Wien gitu ya. Nah, terus satu lagi ada yang namanya aktivitas. Aktivitas itu apa gitu ya? Lambangnya adalah A. Nah, biasanya saya gambarkan seperti ini. Kalau A, nah A itu apa sih gitu ya? Aktivitas itu adalah apa ya? Ibaratnya nanti saya ambil contohnya gini. A itu aktivitasnya itu sama dengan lambda dikalikan dengan N. Nah, lambda dikalikan dengan N itulah yang disebut sebagai aktivitas. Jadi kalau lambdanya tahu, nah kalau kita kalikan dengan jumlah partikelnya, itu kita namakan dengan aktivitas. Kok nggak jadi kotak? Sebentar. Saya bikin dia. Nah, jadi dengan diketahuinya lambda ini, kita bisa tahu ini, maka kita bisa dapatin nanti di sini aktivitasnya, gitu ya. Aktivitasnya berapa, ininya berapa. Nah, oke, saya ambil analogi itu ya. Kalau aktivitas saya biasanya gunakan analoginya seperti ini. Misalnya gini, analoginya ya. Misalnya kita punya uang 1 juta nih. Punya uang 1 juta. Nah, terus kita punya waktu paruh. Waktu paruh itu artinya waktu uang itu tinggal setengahnya, gitu ya. Taruhlah dia menjadi 500.000, gitu ya. 500.000. Dalam waktu 5 hari. Nah, berarti T setengahnya itu 5 hari. Misalnya ini sebagai contoh aja ya. Ini analogi sih supaya membayangkan apa sih aktivitas itu, yang disebut aktivitas itu kayak gimana gitu ya. 1 juta selama 5 hari tinggal 500.000 gitu ya, tinggal setengahnya. Nah, artinya apa? Artinya bisa kita bayangkan bahwa setiap harinya kita akan mengeluarkan uang 100.000.
Jadi di sini kita membuang uang gitu ya, atau menjajankan uang sebesar 100.000 per hari. Nah, aktivitas kita itu adalah kita belanja 100.000 per hari. Sehingga dalam waktu 5 hari, uang kita tinggal separuhnya. Itu ya, inilah aktivitas kita. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Uang saya 500.000. Sekarang uang saya 500.000. Nah, tapi kita lihat juga bahwa dikatakan bahwa dalam waktu setengahnya, dalam waktu 5 hari dia harus setengahnya. Berarti kita lihat di sini, kalau ini 500.000, maka 5 hari kemudian saya harus menyediakan uang sampai 250.000. Nah, berarti kita nggak boleh belanja 100.000 per hari lagi. Kalau 100.000 per hari lagi, uang kita habis gitu ya. Nah, supaya 500.000 menjadi 250.000, maka sekarang kita ganti. Oh, sekarang pengeluaran saya bukan 100.000 per hari, tapi menjadi 50.000 per hari. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, aktivitas kita jadi berkurang. Biasanya kita belanja 100.000 sehari, sekarang karena uang yang berkurang, maka kita belanjanya cuma 50.000 per hari. Itu ya. Nah, sama dengan 250.000 kita cuma harus jadi setengahnya, berarti harus 125.000. Dalam waktu yang sama, tes setengahnya juga 5 hari. Jadi waktu setengahnya tetap gitu ya. Nah, maka kita di sini aktivitas kita berapa? Aktivitas kita yang nggak boleh 50.000 per hari, tapi harus jadi 25.000 per hari. Nah, inilah yang disebut sebagai aktivitas. Aktivitas itu adalah banyaknya yang dipancarkan per satuan waktu. Itu ya. Nah, disinilah kalian bisa membayangkan, oh kalau gitu, kalau misalnya mula-mula 1 juta, dia aktivitasnya banyak, memancarkan banyak. Tapi ketika semakin berkurang, yang dipancarkannya semakin dikit. Nah, itulah yang disebut sebagai aktivitas. Itu ya. Aktivitasnya seperti itu. Nah, oke, sekarang kita dapatkan di sini. Kalau kita tahu ini, maka soal tentang peluruhan sebenarnya sudah kalian kuasai semua, gitu ya. Coba kita lihat di sini soal yang berikutnya ini. Aktivitas. Oh ya, di sini kita lihat. Nah, saya ambil di sini ya. Oke, kita lihat di sini. Saya bikin baru aja. Nah, aktivitasnya berapa sih gitu ya? Inti radio memiliki waktu paruh sekian. Aktivitas dari sekian ini adalah, nah jadi berapa yang dipancarkannya kalau sekarang intinya tinggal sekian gitu ya, tinggal 3 kali 10 pangkat 16. Nah tadi kita lihat aktivitas itu apa gitu ya. Aktivitas itu sama dengan lambda dikalikan dengan jumlahnya, N. Jumlahnya sekarang itu adalah 3 kali 10 pangkat 16. Nah maka kita tahu A-nya. Nah lambdanya dari mana? Nah oke, kita lihat ini adalah N-nya. Nah kalau ini apa? Ini adalah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah T setengah. Nah sebenarnya langsung kita lihat, oh kalau T setengah berarti saya tahu lambda. Oh kalau tahu lambda maka saya bisa kalikan ini gitu ya. Oke, kita lihat lambda itu apa? Lambda itu adalah 0,693 dibagi dengan, nah waktu paruhnya. Kalau ini detik, nanti kita ganti dengan detik. Oh, 5 kali 10 pangkat 5. Itu ya. Ini adalah si lambdanya nih. Tadi masih ingat, lambda itu sama dengan, nah ini, 0,693 dibagi sekian, gitu ya. 0,693 dibagi dengan T setengah. Dikalikan dengan N. N-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 16. Nah ini juga sama gitu ya. Kalau kita malas ngitung gimana gitu ya. Kebetulan ini angkanya berjauhan lah gitu ya. Nah oke, kalau cara menghitungnya biasanya saya ganti aja lah. Ini malas ngitungnya, ini saya ganti jadi 0,7 gitu ya. Ini 0,7. Ini 0,7, ini 7, ini 3. Nah, 0,7 kali 3 itu kan sekitar 2,1 gitu ya. 2,1 per 5 gitu ya. Atau ya kalau mau dibulatin jadi 7 lah gitu ya.
jadi 7. Kalau mau dibulatin ini jadi 7 kali 10 pangkat min 1 sebentar. Ini pembulatannya menjadi, saya tuliskan aja ini dicoret, saya coret jadi 7 kali 10 pangkat min 1 itu ya. Berarti nanti kita dapatkan ini adalah 7 kali 3 itu adalah 21 dibagi 5. Nah, 21 bagi 5 kita lihat kira-kira yang mana. Oh, ini kayaknya nih 4 nih depannya itu ya. 4. Nah, ini min 1 dengan 5, berarti ini adalah 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6. Ini dikalikan dengan 10 pangkat 16. Itu ya, 10 pangkat 16. Berarti harusnya 4, sekian itu ya, 4, sekian kali 10 pangkat 10. Nah, ini harusnya ada tambahannya pangkat di sini. Mungkin kecoret atau apa. Ini semuanya kali 10 pangkat 10. Nah, terus kita kenalan dengan Becky. Becky ini apa gitu ya? Becky ini apa sih? Becky gitu ya. Sorry. Becky itu apa sih? Satuan apa Becky itu ya? Nah, oke, kita kenalan. Yang namanya Becky itu apa? Nah, kembali ke sini. Kita kembali ke yang pertama tadi. Kita kenalan dengan mana ya? Ini mungkin. Coba kita lihat. Nah, di sini kita berkenalan dengan satuan ya. Tadi satuannya kita udah dapetin. Nah, sekarang kalau Becky apa gitu ya? Becky itu nama lain dari becquerel. Becquerel itu ya nama orang. Becky. Nah, Becky itu nama orang, Becky itu becquerel. Dari kata becquerel. Becquerel. Nah, itu menyatakan bahwa ini sekitar 1 becquerel itu adalah sekitar 1 peluruhan per detik gitu ya. Jadi kalau misalnya ada 1 butir proton dilepaskan, itu disebutnya adalah becquerel, 1 peluruhan per detik gitu ya. Peluruhan per detik. Jadi kalau becquerel itu adalah membayangkannya adalah peluruhan per detik. Nah, karena kalau peluruhan itu yang dihasilkannya bukan cuma 1, bukan cuma 2 gitu ya, tapi puluhan, pangkatnya puluhan gitu ya, maka digunakan satuan yang lain, namanya adalah satuan CI. Ini sebagai satuan aja gitu ya, CI. CI itu dari nama pemenang Nobel perempuan satu-satunya gitu ya, penemu Nobel pertama perempuan, Maria Curie. Nah, Maria Curie namanya. Ini nama lain dari Curie itu ya. Nah, ya sebenarnya ini cuma merubah satuan aja, Curie itu ya. Kalau ini adalah 1 peluruhan per detik gitu ya, 1 peluruhan. Kalau Curie itu sekitar ini saya hapus dulu yang ini. 1 Curie itu adalah 3,7 kali 10 pangkat 10 gitu ya. Berarti sekitar 370 miliar peluruhan per detik gitu ya. Sama sih ininya peluruhan per detik. Cuman beda satuan aja. Nah, mungkin kalau di soal kalian mendengar Curie itu sebenarnya sama. Kalau becquerel itu hitungannya 1, kalau ini hitungannya 3,7 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Soal ini mungkin bisa kita selesaikan supaya kalian bisa. Kita lihat di sini konstanta peluruhannya adalah sekian. Maka aktivitas mula-mula zat radioaktif tersebut berapa gitu ya. Oh ya, sampai ini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Takutnya saya jadi monolog gitu ya. Saya jelasin sendiri, ini sendiri gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu kalau ada pertanyaan, karena pertanyaan itu siapa tahu menjadi ini kalian gitu ya. Menjadi bagian dari kalian, kunci masa depan kalian gitu ya. Saya katakan. Oke, kita lihat sekarang di sini. Nah, kalau untuk aktivitas, nah ini juga aktivitas bisa saya tuliskan seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini adalah jumlah ininya, jumlah
jumlah partikelnya gitu ya, jumlah atomnya. Ini bisa dituliskan juga ini sama dengan aktivitas sama dengan aktivitas 0 dikalikan dengan E min lambda T gitu ya. Nah, ini juga bisa seperti ini gitu ya. Atau mau dituliskan seperti ini juga bisa. A itu sama dengan A0 setengah pangkat T per T setengah. Jadi yang membedakan kalau ini adalah jumlah, ini kegiatannya gitu ya. Kegiatannya seperti apa gitu ya. Karena kalau kita ganti ini N-nya kita ganti dengan A per A lambda, nanti lambdanya bisa dicoret. Nah, kalian bisa pakai yang mana aja gitu ya, tergantung yang kita ketahui. Oke, jadi kita lihat di sini soal berikutnya fisika atom ya, kita lihat konstanta peluruhannya adalah sekian. Oh, ini udah. Nah, sekarang kita lihat di sini saya baru aja. Nah, oke. Konstanta peluruhannya adalah sekian. Berarti ini adalah lambdanya ya. Kalau kita lihat kan di sini tadi ini adalah lambdanya. Ini adalah lambdanya. Setelah 200 detik, maka aktivitasnya menjadi 4. Aktivitasnya itu berarti A-nya sekarang gitu ya. A-nya. Pertanyaannya adalah aktivitas mula-mula A0. Nah, kita lihat di sini ada A, ada A0 gitu ya. Kita lihat kalau kita pakai A rumus ini, A sama dengan A0 E min lambda kali T. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya bisa dimasukkan. A0-nya ditanya, A-nya kita udah tahu, E-nya nilainya berapa, min lambdanya ini diketahui 6,93, waktunya 200 detik gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngitung ini membutuhkan kalkulator. Gitu ya. Karena kita sulit menghitung E pangkat sekian gitu ya. E pangkat 200. Nah, kita coba jangan pakai ini. Walaupun bisa, tapi jangan pakai ini. Gitu ya. Nah, kita cari yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana itu adalah A sama dengan A0 setengah T dibagi T setengah. Nah, kita lihat maksudnya apa? Kita lihat kalau T-nya kan diketahui 200, A-nya diketahui 4 kali 10 pangkat 6. Nah, tinggal kita cari T setengah. Nah, T setengahnya dapat dari mana? Dari lambda. Lambda ini sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Itu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya lebih sederhana karena ini hitungannya lebih enak. Jadi kita dapatkan, oh kalau gitu T setengahnya itu apa? T setengahnya itu sama dengan 0,693 kita bagi dengan ini lambdanya. Ini kan bolak-balik ya. Bolak-balik dibagi dengan lambda, yaitu adalah 6,93 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kalian hitung di sini kita dapatkan 6,93 ini saya gantiin 6,93 kali 10 pangkat min 1. Yang ini adalah 6,93 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita dapatin berapa nih angkanya? Kita dapatkan, ini kita coret gitu ya, sama dengan 10 min 1 dibagi 10 pangkat min 3, ini adalah 10 kuadrat, atau sama dengan 100. Atau 100 detik. Oh, berarti waktu setengahnya itu adalah 100 detik. Jadi dalam 100 detik itu dia berkurang setengahnya. Nah, selanjutnya mau pakai rumus, mau enggak juga enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita lihat setelah 200 detik. Nah, setelah 200 detik, artinya kalau kita bayangkan, kalau saya biasanya pakai, kalau gampang hitungnya saya pakai ini aja. Mula-mula, itu ya, ini A0, terus dia berubah menjadi ini, terus dia berubah menjadi sini, gitu ya. Kalau 200 detik, waktu paruhnya setengah. Nah, maksudnya apa? Dari sini ke sini itu butuh 100 detik. 100 detik, kalau dari sini ke sini 100 detik lagi. Jadi totalnya adalah 200 detik gitu ya. Kalau misalnya ini A0, maka ini adalah setengahnya, setengah A0. Kalau ini jadi 1/4 A0. Nah, sekarang kita lihat setelah 200 detik aktivitasnya menjadi 4 kali 10 pangkat 6. Oh, pertanyaannya A0-nya berapa gitu ya. A0-nya berapa? Ya kita bisa dapatin dari sini. Oh, ternyata setelah 200 detik 1/4 A0 itu, oke. 1/4 A0 itu sama dengan 4 kali, berapa itu di atas kan? Saya lupa. Bentar. 4 kali 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat 6. 4 kali 10 pangkat 6. Gitu ya.
Nah, maka A0-nya berapa? Oh, A0-nya itu sama dengan 16 kali 10 pangkat 6. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi di sini sebenarnya kalian diajarkan untuk melatih pemahaman tentang apa itu loh, waktu paruh, aktivitas, peluruhan, dan seterusnya. Gitu ya. Kalau kalian pakai rumus ini nggak apa-apa. Kalau kalian punya kalkulator nanti hasilnya juga sama gitu ya. Cuman cara yang lebih mudah pakai rumus ini. Tapi kalau nggak pakai rumus juga nggak apa-apa, pakai cara ini aja, loncat-loncat gitu ya. Karena ini hitungannya dibikin mudah. Yo, oke. Nah, itulah kira-kira dasar dari fisika modern yang terakhir ya, tentang peluruhan sama tentang defek massa. Ya sebenarnya cukup dengan dua itu aja. Saya yakin sih kalian udah punya yakin lah kalau untuk fisika modern kalian bisa. Itu ya. Harus dapat poin lah dari fisika modern ini, kalian dapat poinnya. Gimana? Saya ambil dua dulu itu ya. Ini waktunya kadang-kadang kurang. Jadi ya saya nggak apa-apa. Yang penting dua ini kalian udah punya bayangan. Itu ya. Nanti akan diuji di soal yang berikutnya, post test kedua. Kalau post test kedua nanti kita lihat kira-kira kelemahannya di mana. Sebenarnya mirip-mirip ya. Paling ujung-ujungnya masalahnya di hitungan sih. Ya, oke. Esther gimana? Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke ya, oke dikit-dikit aja nggak apa-apa, kita coba nanti semakin lama semakin bertambah itu ya. Oke, Karisma, Pancar, Karisma Arum bisa memahami ini semua yang tadi saya uraikan karena nanti akan akan berlanjut-lanjut lagi ke materi berikutnya gitu ya. Insya Allah, Kak. Iya sip lah, yang penting kalian bisa ini kan. Oke, dari saya sekian dulu mungkin ya. Nanti kalian istirahat dulu, kita break dulu, isoma dulu. Nanti kalau di tryout post test kedua, ya diharapkan bisa menerapkan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Paling cuma 2 sih ini tadi. Ya oke ya, nanti mudah-mudahan kalau udah beres di pertemuan selanjutnya kita coba basic-basic fisikanya. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Nanti ketemu lagi jam 12:30 ya. Oke. Terima kasih, Kak. Terima Ya, kasih, Kak. Yuk, Terima kasih, sama-sama Kak. semuanya. Yuk, sama-sama semuanya.